kesempatannya memang agak sedikit susah mengumpulkan ada dua komisi besar di bidang ini. Ada komisi besar yang pertama itu karena sebagian besar itu kawan-kawan yang ada di pusat Jakarta. Jadi tinggallah orang-orang daerah nih sekarang. Ada Bang Akil, kemudian saya dari Gerak, kemudian ada kawan-kawan Somasi NTB, ada PR NTB, ada Koper Makassar, Yasin, sama KPPA. Dari diskusi kemarin itu ada beberapa hal yang menarik terkait dengan pengelolaan pada proses transparansi dan partisipasi parlemen. Jadi kita membagi pada dua isu pertama, yaitu terkait dengan partai politiknya dan yang kedua parlemen. Yang menjadi prinsip dasar kemudian yang muncul adalah terkait dengan isu transparansi, akuntabilitas, kemudian partisipasi, efektivitas, responsibilitas, efisien, dan rule of law. Dan ini yang menjadi dasar di awal pada saat pertama kita mendiskusikan terkait dengan kondisi ideal yang mau dilihat di konteks parlemen dan politik. Nah, di kondisi inilah yang kemudian kawan-kawan memulai kemarin mendiskusikan jauh lebih dalam terkait dengan proses di parlemen. Itu ada legislasi, pengawasan sama anggaran, dan kita menarik juga melihat terkait dengan bagaimana komposisi parpol, kemudian pembagian praksinya, kemudian keanggotaan dari DPR RI, DPD, dan alat kelengkapan dewan. Dari proses ini kemudian dilihatlah produk-produk yang kemudian mau kita sasar menjadi bagian-bagian terpenting. Kita ingin melihat terkait dengan undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian kondisi terkait dengan anggaran, itu ada APBN, ada APBD, kemudian seleksi penjabat publik, dan persetujuan rekomendasi, hasil panitia, audit, dan sebagainya. Di AKD yang mau dilihat lebih dalam adalah terkait dengan komisi, kemudian badan-badan terkait fungsi, dan pembagian tugas serta kepanitiaan yang dibangun untuk timnya. Nah, pertama adalah identifikasi terkait dengan parpol. Untuk kondisi saat ini, berdasarkan diskusi kemarin, itu hal yang pertama yang paling menarik adalah terkait bicara soal kaderisasi parpol. Kemudian pengelolaan keuangan parpol, kemudian proses rekrutmen para politisi, pejabat birokrasi, lembaga, dan lainnya. Kemudian munculnya sistem yang paling sangat terus terjadi itu adalah oligarki elit, primordial, kemudian bergantungnya para pemodal kepada partai-partai besar. Yang mau didorong adalah bagaimana kemudian parpol itu didorong lahirlah proses keuangan yang mandiri. Nah, di kita kemarin itu muncul asumsi bagaimana kemudian peningkatan ada subsidi silang dari negara, tapi kemudian kata kuncinya subsidi silang ini harus betul-betul dilihat dari konteks terkait dengan pertanggungjawaban anggaran publiknya yang kemudian dilakukan oleh parpol. Salah satu adalah didorong audit dari BPK. Kemudian ada standar audit dari dana parpol. Nah, standar audit ini kalau saat ini yang terjadi di parpol itu parpol hanya mempertanggungjawabkan ke Kesbangpol lah yang kemudian bertanggung jawab pada saat auditnya ke BPK. Nah, studi rancangnya yang dilakukan oleh kawan-kawan bagaimana kemudian standar audit dana parpol ini juga dilakukan dengan menggunakan audit yang dilakukan oleh atas anggaran publik. Misalnya BPK mengaudit dana-dana yang dikelola oleh parpol. Ketiga adalah terkait dengan perlunya PPID. Nah, kemarin ada replikasi bagus dari Bang Akil atau kawan-kawan di daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu terkait dengan bahwa hampir sebagian besar parpol itu tidak terlalu terbuka. Jadi kita masih menjadikan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data di parpol adalah melakukan uji akses. Kemudian adanya perlu intervensi dari negara terkait dengan perubahan ADART parpol. Nah, sekarang yang terjadi adalah partai-partai besar itu sangat sulit karena memang didoktrin betul dengan menggunakan ADART yang kepentingannya adalah kepentingan elit. Nah, agenda intervensi yang mau dilakukan adalah adanya perubahan di Undang-Undang Parpol sendiri. Kenapa perlu perubahan? Karena menurut kita kondisi ideal hari ini itu sudah tidak memungkinkan terjadinya proses demokrasi yang lebih bagus, tetapi lebih pada sistem kepentingan parpol untuk menguasai negara. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi mekanisme subsidi negara untuk parpol. Nah, subsidi yang
diskusi yang paling menarik ini adalah terkait dengan kewajiban negara. Sebenarnya apakah negara kemudian memberikan dana kepada parpol, parpol yang kemudian mempertanggungjawabkan, atau kemudian parpol juga dibolehkan menggunakan anggaran dari subsidi silang selain dari negara, kemudian juga ada dari pemodal. Cuman yang kata kunci dari kita adalah dana parpol yang diberikan, dana subsidi negara ini betul-betul harus diaudit dengan menggunakan sistem audit yang di dalamnya itu diikat dengan sanksi, kemudian dan juga diskualifikasi di segi pendanaan kalau mereka kemudian ditemukan kecurangan. Yang keempat adalah mendorong pemerintah untuk berkewajiban mendorong adanya aturan sistem keuangan bagi parpol. Kelima, uji akses dana parpol oleh publik. Ini perlu dilakukan setiap tahun karena kepentingannya untuk melihat elektabilitas parpol itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah penglibatan PPATK dalam mengusut rekening sumbangan parpol. Nah, ini berhubungan dengan pemodal, karena pemodal besar itu menggunakan parpol sebagai jargon untuk cuci duit. Yang ketujuh adalah rekening resmi parpol itu perlu dipublikasi dan diawasi oleh PPATK. Ini mengambil contoh beberapa kasus besar sebenarnya kemarin yang muncul, misalnya Hambalang dan sebagainya, yang diduga memiliki konsensi cuci duit oleh parpol. Kemudian yang kedelapan adalah adanya peluang rekrutmen terbuka. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Memang ini dilakukan oleh banyak partai politik untuk merekrut terbuka, tetapi hanya tahap awal. Pada tahap seleksi selanjutnya itu lebih didominasi oleh pemodal. Kemudian yang kesembilan adanya pemilu internal dulu dengan persyaratan terbuka kepada publik. Kemarin ada contoh-contoh yang diberikan oleh kawan-kawan di tingkat nasional. Kesepuluh adanya pengawasan parpol terhadap politisi hitam, atau ada juga katanya cumi ya, dan perlindungan terhadap politisi baik. Nah, ada politisi baik itu perlu dilindungi oleh kawan-kawan sipil sebenarnya, supaya dia tidak bermacam-macam. Ke-11 adalah mendorong pendidikan politik buat gerakan pemuda. Jadi pemuda didorong menjadi bagian replikasi untuk lahirlah kader-kader parpol yang baik. Peluangnya apa? Ada rencana reformasi bidang politik di program Nawacita Presiden terpilih. Jadi mudah-mudahan peluang ini bisa dimanfaatkan oleh kita sipil untuk mendorong replikasi itu. Ada ancaman beberapa hal, ada undang-undang ormas yang dianggap sebagai bagian ancaman terbesar sebenarnya. Kemudian undang-undang MD3, undang-undang parpol yang minimalis. Kenapa disebut minimalis? Ada kewajiban setelah undang-undang itu diikat lagi, diwajibkan adanya ADART parpol. Kemudian pemborosan dan korupsi anggaran negara, parpol tidak ada yang mengawasi saat ini. Kemudian partisipasi publik dalam pemilu menurun. Di bagian kedua itu ada tahapan di isu parlemen. Nah, ada beberapa indikasi masalah yang muncul. Pertama adalah terkait dengan seringnya rapat tertutup. Ini rapat tertutup ini rapat yang dilakukan sekarang oleh dua pihak. Masing-masing mengklaim rapat ini ya. Kemudian yang kedua ada akses informasi anggaran di parlemen yang sangat sulit didapatkan, baik anggaran di DPR RI maupun di DPRD. Kemudian akses terhadap pembahasan anggaran itu juga sangat sulit diperoleh dokumennya, dan rapat-rapat pembahasan juga tidak dilibatkan publik. Kemudian akses terhadap dokumen terkait proses di parlemen, ini juga persoalan yang muncul. Yang kelima adalah hubungan dengan sekretaris dewan atau kemudian sekretaris jenderal yang ada di DPR RI tidak nyambung. Biasanya terkait dengan proses perjalanan dinas, support dukungan terhadap pelaksanaan fungsi parlemen. Kemudian yang keenam, mekanisme praksi menjadi sarana intervensi elit parpol, bagaimana yang terjadi hari ini. Kemudian ketujuh, tidak ada mekanisme pertanggungjawab publik. Yang kedelapan, adanya dominasi kekuatan partai mayoritas. Ini kita ngambil studi kasusnya di Aceh. Ada parpol partai lokal Aceh itu menguasai hampir mayoritas di beberapa DPRD, dan itu tidak bagus. Kemudian yang kesembilan, tidak ada pertanggungjawaban anggota parlemen secara keuangan maupun politik. Kesepuluh, kewenangan penentuan pos anggaran bersifat transaksional. Ini contohnya kasusnya adalah banyaknya alokasi anggaran dana aspirasi. Ini cukup tinggi, trennya terus meningkat. Ke-11 adalah fungsi prinsip representasi belum terlihat dalam pelaksanaan fungsi. Kemudian yang juga menjadi problem adalah rekrutmen staf ahli. Ini tidak dibuka sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi. Nah, kondisi ideal yang diharapkan adalah DPR kemudian membuka rapat-rapat dan indikator ini secara transparan kepada publik. Salah satu contoh replikasi itu
menggunakan YouTube model yang dilakukan oleh Ahok misalnya, ini bagus. Kemudian mendorong masyarakat dapat mengakses seluruh dokumen termasuk anggaran publik, ini perlu dibuka open data. Kemudian Sekwan di daerah ataupun di DPR RI memiliki nomenklatur anggaran yang mendukung fungsi parlemen. Kemudian pengelompokan berdasarkan isu, praksi berfungsi lebih administratif bukan politis. Kemudian adanya mekanisme akuntabilitas politik dalam anggaran parlemen. Kemudian mekanisme pengaduan masyarakat ini perlu juga diatur. Adanya kontrol terhadap mekanisme transaksi di balik penentuan proyek anggaran yang tadi berhubungan dengan proyek aspirasi. Kemudian kesembilan adalah mekanisme pergantian anggota berdasarkan usulan. Jadi bukan berdasarkan kepentingan elit parpol. 10 adanya pertanggungjawaban anggota terhadap konstituen di dapil masing-masing. Yang 11 adalah rekrutmen staf ahli itu terbuka dan dia boleh dilakukan berkompetensi. Agendanya adalah yang didorong adalah revisi Undang-Undang MD3, kemudian sinkronisasi Undang-Undang MD3 dengan rancangan Undang-Undang Keuangan Negara, kemudian perubahan PP nomor 25 tentang tatip DPR, kemudian mendorong perubahan lewat peraturan DPR dan tatip DPR, sinkronisasi tatip DPR dengan Undang-Undang MD3 atau Undang-Undang P3 dengan putusan MK tentang partisipasi masyarakat. Kemudian perlu didorong uji akses masyarakat terhadap DPR untuk seluruhnya. Kemudian menggunakan mekanisme yang diatur terkait fungsi alat kelengkapan dewan, mahkamah kehormatan dewan, balik dan sebagainya. Kemudian penguatan masyarakat di dapil, ini representasi sebenarnya. Kemudian mendorong adanya akuntabilitas politik di dapil, dan yang 10 adalah mendorong efektivitas kerja badan urusan rumah tangga dalam koordinasi dengan sekjen dan sekwan. Peluangnya saat ini sebenarnya sangat terbuka, adanya komitmen pemerintah mendorong reformasi parlemen dan peningkatan partisipasi parlemen. Kemudian adanya kebutuhan mengubah blueprint DPR, dan ini juga masuk dalam nawacitanya presiden terpilih. Yang ketiga, revisi Undang-Undang MD3 pasca rujuk antara dua. Nah, kalau ancamannya tetap di atas sebagaimana yang tadi, ada Undang-Undang MD3, ada beberapa undang-undang yang dianggap ini membahayakan bagi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Demikian, terima kasih.